gua tidak melakukan kinerja kepolisian ya. Iya. Gua tidak melakukan, dan memang ditangkap tuh beneran Peggy. Iya. Yang dari awal kita juga tekankan itu beneran Peggy, dan polisi tidak salah tangkap sebenarnya. Emang tuh namanya Peggy. Yang masih jadi pertanyaan kan, apakah benar pelakunya Peggy itu, Peggy Setiawan itu, kan gitu loh pertanyaannya. Hanya itu aja sih sebenarnya. Yang punya nama nyerempet-nyerempet gini pasti pada ketakutan Cirebon. Iya. Dia itu anaknya Maisaroh. Heeh. Nah, Oh, Masalah tukang sate itu. iya itu. Astaga. Neneknya Bupati mah maksud gua. Itu katanya sempet sebelum film ini naik nih, keluarganya Vina ini didatangi sama 2 orang, nyuruh tanda tangan. Akan ngomong lu. Itu aku sentil lu baru tahu lu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kokang Journey. Seperti biasa saya Koko dan Akang. kita akan coba membahas lagi masalah yang belum kelar nih, yang kita nggak tahu juga kapan kelarnya, di mana ujungnya, di mana kebenarannya, karena masih banyak kejanggalan yang menurut kita ini akhirnya mau nggak mau kita bahas terus ya Kang ya. Iya. Karena kalau enggak udah banyak bola liar nih, banyak asumsi-asumsi baru. Iya. Ya kan? Kusut jadinya ya. Tambah lagi bermunculan saksi-saksi baru yang akhirnya menggiring opini menjadi istilah kasarnya merubah kronologi awal Kang. Iya. Bener nggak sih Kang? Betul lah. Apalagi didengar si saksi baru ini katanya mencabut kesaksiannya lagi. Saksi baru, apa saksi lama? Yang baru sebenarnya baru namanya baru keluar ya sih. Tapi katanya sudah apa? Dia mencabut BAP yang terjadi waktu tahun 2016. Jadi pas saat di BAP itu kronologisnya itu diceritakan sama dia, akhirnya dicabut kembali. Iya. Nah itulah akhirnya berubah kerangka kronologis. Jadinya jadi ngeblur lagi ya. Jadi ngeblur lagi. Tambah lagi, nah ini Koko mau sedikit bahas masalah tentang saksi yang bernama Mel nih Kang. Iya. Karena ini kita bedah ya, kita ngobrol ya. Hah? Karena gini Kang, ada hal-hal yang menurut Koko itu tuh agak janggal Kang. Karena gini, pengakuan dari si Mel Ya. pada saat malam sebelum kejadian, Mel ini kan katanya kan kontak si Eki nih. Iya. Sorry. Eki kontak si Memel ngajakin ketemuan karena ada masalah sama si Egi. Ya. Katanya gitu kan. Nah, terus si Eki ini mau jemput si Vina dulu. Ya. Lalu si Memel kan katanya ngomong kalau misalkan emang mau bawa cewek ya bawa temennya lah gitu kan, biar nggak jadi nyamuk lah gitu, nggak jadi obat nyamuk, misalkan nggak dianggurin gitu loh. Bawalah si Linda itu. Akhirnya dibawalah si Linda. Nah pada saat itu kan mereka akhirnya ketemuan tuh. Terus mereka katanya sempat nongkrong di mana gitu, gue lupa juga sih. Habis itu intinya pada saat menjelang sekitar jam 11 ya atau jam 11, si Vina kan yang minta pulang nih ceritanya. Ya kan? Minta pulang. Lalu di tengah perjalanan si Memel ini teriak nih ke si Eki nih, istilah teriak karena mungkin suaranya kan naik motor kenceng ya. Iya. Kan angin kan. Istilah kasarnya, Ki, ntar mampir ke pom bensin ya. Iya, janjian lah. Gua pom bensin dulu ya. Ya, gua kayak gitu gua ya. mau pom bensin dulu, gitu kan, karena bensinnya habis. Ya. Gitu loh. Cuman sepemahaman gua nih kan, si Mel ini ngomong gitu bukan infoin, tapi mesti ngasih tahu, maksudnya biar ayo berhenti dulu bareng di pom bensin. Iya. Tapi kan nyatanya pada saat si Mel ini belok ke pom bensin, si Eki ini katanya kan lurus tuh, nggak berhenti. Iya. Akhirnya dia panik, katanya tuh suruh si Vina kontak si Eki lewat BBM katanya. Zaman itu masih BBM. Kontak si Eki. Bukan Vina yang kontak Eki kali, si Linda kali. Iya. Linda yang kontak si Eki. Nah, kebalik-balik tuh gitu. Kemarin gue lupa Linda. Linda kontak si Eki. Iya. Gitu kan. Nah, akhirnya katanya nggak ada jawaban, bla bla segala macam. Nah, timbullah kronologis baru yang akhirnya mengatakan dia nyamperin ke si
ke rumah si Vina bersama dengan si Linda gitu kan, nggak ketemu bla bla segala macam, terus ketemu temennya si Eki di jalan, katanya si Eki lagi dipukulin bla 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 segala macam gitu kan. Itu nah disitulah kejanggalannya kan. Karena gini, kita bedah satu-satu ya. Dari yang gue dengar, dari yang gue tahu, pada saat si memang mengatakan si Eki pertama kali telepon dia mengatakan dia sedang ada masalah sama si Egi, gitu kan? Kalau emang benar ada masalah, ngapain buat teman perempuan kan gitu loh kan? Mungkin nggak. Oke, ini pendapat gue. Mungkin berpikirnya masalahnya terlalu berat gitu. Biasanya ada perempuan tuh bisa ada penengah, biasanya perempuan. Oke. Itu menurut Akang nih. Coba gue bantai ya. Kalau menurut si Akang ini si Eki bawa teman perempuannya, karena menurut Akang ini si Eki kemungkinannya masalahnya nggak besar lah. Iya. Persis yang dikatakan sama si Memel. Mungkin permasalahan anak-anak gitu kan. Tapi kalau emang benar permasalahannya enteng atau permasalahannya itu ringan, ngapain minta tolong ditemenin? Nah seolah-olah ini kan si Eki ini minta tolong didampingin nih sama abang-abangannya nih. Oke. Itu nggak masuk logik, nggak masuk logik tuh. Ya kan? Itu menurut gua kan. Ya oke. Apa? Ya kan? Nah, pada saat si Eki ini bilang katanya mau jemput si Vina dulu, udah bawa temen cewek, siapa abangannya ini malah ikut-ikutan minta tolong dicari juga temen ceweknya. Ya kan gitu dong. Itu udah nggak masuk logik juga tuh. Udah aneh. Lalu, nah ini yang agak janggal. Kalau dilihat dari cerita rentetan si Mel cerita ini, itu tidak ada cerita pertemuan dengan si Egi. Cuma cerita kayak mereka nongkrong nggak jelas. Dia si Vina minta pulang karena sudah kemalaman. Iya, nggak ada ketemu Egi. Gitu kan. Nah, terus si Memel ini kan ngomong katanya dia mau belok ke pom bensin. Si Egi ini katanya kan bablas nih. Secara naluri manusia normal nih, kita bicara logika sederhana, mungkin bisa dikatakan logika anak-anak SD, anak SMP ngerti lah harus. Rangka ceritanya itu menurut gue tuh agak aneh kan, karena dari awal si Egi ini kan minta tolong sama abang-abangannya nih, karena menurutnya dia lagi ada masalah sama si Egi ini nih. Kalau orang normal kan, kalau lu minta ditemenin, kalau lagi ada masalah, mungkin gak lu mau jauh-jauh dari gua, karena lu sendiri aja lagi minta dampingan. Iya, karena kalau ibaratnya gue punya masalah buat teman, itu berarti di luar kapasitas kita. Di luar kapasitas kita sendiri. Kayaknya gue butuh orang nih buat temenin gue nih, atau mungkin buat nengahin atau buat ngejelasin. Apalagi kan dia ngaku sebagai abang-abangan ya kan, udah kayak keluarga sendiri kan katanya. Terus dia bilang ke pom bensin, padahal udah diinfoin loh si Eki ini. Anggap Eki nggak kedengeran, masa iya Vina juga ikut nggak denger? Kan gitu. Ya kan? Pada saat dia belok, masa iya si Eki nggak ngeliat juga? Karena kan posisinya katanya kan si Memel di depan. Makanya si Memel bisa ngeliat si Eki bablas, karena memang posisinya di depan. Iya, betul. Belok. Sebetulnya sih mau dia di depan sama dia di belakang sih tetap bisa ngeliat sih. Sebetulnya sih tetap ngeliat juga. Cuma dalam ceritanya si Memel ini ngakunya pas dia belok si Eki-nya lewat. Jadi kemungkinan besar kalau menurut gua si Eki-nya ada di depan. Karena dia ceritanya pas mau belok Eki-nya lurus, nggak gitu sih. Yang gua tahu pas Eki-nya si Memel sudah belok baru lihat si Eki-nya, ih kok dia lurus gitu. Berarti secara naluri gua si Eki-nya ada di belakang nih, gitu kan. Nah, yang tadi gua bilang, pada saat kita merasa kita butuh bantuan seseorang untuk menemani kita, masa iya tuh orang nggak nyolong sendiri? Iyalah, nggak mungkin. Pasti gue nungguin orang, ya kan? Itu menurut gue janggal sih kan. Di situ penjanggalannya. Nah, menurut gue janggal. Bukan hanya di situ aja. Anggaplah si Memel ini yang cerita tadi ini sampai yang belakang ini bohong. Selanjutnya benar nih, anggaplah ini benar nih ya, ini benar ini. Pada saat dia bilang dia udah ke rumah Vina yang nggak ketemu, akhirnya dia akan memutuskan untuk mencari dengan inisiatif dia mencari si Vina dan Eki bersama Linda. Ya kan? Akhirnya muter-muter katanya nggak ketemu temennya si Eki. Nah teman Eki ini yang infoin, bang itu si Eki-nya lagi digebukin, lagi di apa dilempar atau apalah ini, kan disamperin sama dia sampai ketemu di akhirnya dia parkir motor di depan SMP 11 negeri Cibinong Cirebon sama-sama Ci soalnya. Ci banyak masalahnya, Ci apa, Cikaret apa segala. Cianjur, Cianjur, Cipanas. Apa pernyataan jangan. Lalu
parkir di depan SMP 11 Negeri Cibinong itu kan gangnya kan persis di depannya itu, gang depan sekolahnya itu kan. Terus masuk dalam situ. Nah katanya si Mehmet ini menyaksikan lah penyiksaan yang dilakukan oleh geng-geng motor ini nih ceritanya nih. Oke. Sekelompok anak muda ini nih, gitu kan. Nah katanya penyiksaan kan dimulai dari si Eki dulu, baru si Vina. Ya. Ya katanya kan ke warung dulu tuh. Nah ternyata kan warungnya juga terbantahkan tidak ada, ya kan. Nah banyak reporter TV juga atau banyak content creator juga yang sudah langsung ke lokasi untuk memvalidasi. Iya. Ada warung di zaman itu ya. Kalau zaman sekarang mungkin udah banyak. Kalau Kita bicara zaman itu, itu. gue potong tadi. Warung ini gue rasa nih skenario yang udah dibentuk jadi template, cerita template. Jadi seandainya misalnya gini, seandainya gue sebagai anggaplah saksi nih bayar, ada beberapa saksi dibayar misalkan. Oke. Itu menjadi cerita, gue bakal ceritain apa yang udah gue setting. Ya. Nah jadi Kalau udah ada skenario nya kan. Skenario, jadi makanya gue bilang kayaknya cerita sukses ini cerita template soalnya sama, dan sekalinya satu dipatahin dan dua saksi ini bisa dibatal juga gitu. Karena ceritanya template. Saksi pertama, saksi kedua dibantahnya dengan satu kondisi yang sama-sama ceritanya sama gitu. Iya. Nggak masuk akal kan. Karena kayak warung tadi kan nggak ada. Ada warung, terus apalagi tuh? Dalam kegelapan dia bisa lihat kondisi gelap kan, bisa lihat. Nah itu mau gue bahas dulu. Boleh lanjut? Boleh nggak mau? Kok lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini seru nih kan soalnya nih. Seru ya. Karena banyak hal-hal yang janggal dari gue bilang. Jadi pada saat dia mengaku dia minta tolong ke orang warung, dan ternyata sudah divalidasi warung itu tidak ada di tahun itu, dia akhirnya terpaksa mengendap-endap katanya masuk dalam gang itu untuk menyaksikan si Eki dan Vina dieksekusi. Katanya ngendap-endap tuh, terus dia ngintip katanya kan. Dan ternyata pada saat dicek juga di lokasi itu kan dibilang luas banget, enggak, tapi dibilang sempit banget juga enggak. Jadi kalau menurut gua, apalagi pengakuannya kan ada 10 orang katanya, kurang lebihnya ya. Ada 10 orang lebih, selebih ya? Lebih dari 10 orang. Nah, dia ngendap-ngendap pakai gaya ninja atau apa maksud gua gitu loh. Mungkin ini ninja atau apa kali. Nah, apalagi itu kan tidak ada kata kan di pojok banget ya. Gua udah satu udah sempat cek juga tuh di Google Map kan. Gua cek juga, dan dari tadi ya konten-konten dari teman-teman juga gua cek. Posisinya itu kan agak mentok tuh. Masuk gang, terus di sebelah kanan itu, nah di pojokan situ kan, beritanya itu kurang lebih jaraknya mungkin 10 meter 12 meter dari gang, kurang lebih kayaknya. Menurut gambaran kasar gua, kurang lebih segituan. Nah, di dalam kondisi yang tidak ada cahaya, dia bisa melihat sedetail itu dengan cara dia ngendap-ngendap. Dia bisa tahu persis loh pergerakan si Eki sudah tidak bergerak. Sedangkan pasti kan dikerumunin sama anak-anak geng itu tuh. Ya kan? Betul. Dan anak geng itu juga mungkin nggak ngumpul juga semua, pasti ada nyebar-nyebar juga gitu kan. Ada ya kayak tau lah kondisinya, kita bisa bergambar sendiri lah dengan imajinasi kita. Dan selama 1 jam penyiksaan itu terjadi berlangsung, si Mehmet itu ngintip tuh di situ tuh selama 1 jam bukan? Tidak ketahuan dan tidak ngapa-ngapain. Orang boleh beranggapan gini, ya bisa jadi dia tegang, dia bingung, gue mesti ngapain ya, kayak nge-freeze itu loh. Namanya orang kayak kejadian gitu kan. Tapi gue bisa terima itu kalau kejadian ini cuma 5 menit atau 10 menit, karena kejadian begitu cepat, gitu, dia bingung nih mau ngapain. 1 jam kan, 1 jam itu bukan waktu yang sebentar. Kita bikin podcastnya juga kurang lebih lama ini kita ngobrol kan. Itu kayak berarti kan banyak adegan-adegan atau banyak yang dilakukan oleh pelaku tersebut kepada si korban kan. Masa selama 1 jam tidak ada inisiatif sedikit pun kan? Itu sih menurut gue yang nggak masuk akal. Sih. Sekarang gini, gue tanya, apa sih? Ya gue nggak tahu sih kondisi, belum lihat mapnya gimana. Atau mungkin juga dari yang kita lihat kondisi sekarang sama 8 tahun yang lalu berubah atau beda, kita nggak tahu kondisinya ya. Betul. Tempatnya itu. Nah yang gue belum tahu tuh dia ngendap tuh katanya jarak 100 meter ya. Ya berapa meter sih dari kejadian itu, dia berarti ngintip kan kondisinya. Ngintipnya itu di gangnya apa masuk ke dalam gang? Jadi kan posisi itu kan masuk dalam gang. Dalam gang ini mentok. Masuk ke mentok maksudnya ada lurusan lagi jalan. Cuman ini gang, ini bangunan.
Nah, habis bangunan ini nih, ternyata ini lahan kosong nih. Oh, lahan kosong. Oke, sip. Lahan kosong. Bukan lahan kosong, emang dipakai sama warga setempat buat bercocok tanam. Iya. Gitu loh. Jadi eksekusinya ini ada di sebelah sini, jadi dia masuk dulu. Nah, kejadian dari sebelah kanan sini. Habis rumah ini habis nih. Iya. Rumah ini habis. Ya ini lahan kosong, ya ini bangunan lagi. Gitu. Di situ tempat eksekusinya berarti kan? Ya. Berarti kemungkinan dia ngintip tuh di antara lahan kosong sama dinding bangunan itu. Betul. Iya kan? Betul. Selama 1 jam. Selama 1 jam, oke. Dia aman sentosa, dia tidak ketahuan, dan dia juga tidak ngapa-ngapain. Nah, bener sih, setuju kalau masuk akal. Karena gini, ketika orang kerumunan melakukan itu kan tidak kriminal ya. Tidak kriminal yang itu resikonya bahaya. Nggak mungkin orang itu nggak safety. Ya. Paling enggak dia nyimpen 2 orang atau 1 orang di gang itu. Untuk ngasih kode kalau ada orang yang bakal lewat. Iya nggak sih? Masuk akal. Iya loh. Masuk akal. Sekarang gini, kita babi buta mukulin orang tapi apalagi dengan rencana ya. Misalkan Iya, ini kan pembunuhan berencana nih. Iya, apalagi dengan rencana pasti mikirin dong. Wah, kalau kita eksekusi di lahan sempit itu atau di lahan kosong itu kemungkinan orang lewat ada nggak? Pasti gitu dong. Iya. Mikirnya. Nah, caranya ditaruh orang di depan. Buat jaga lah ya. Buat supaya itu ada yang masuk apa gitu, enggak. kan. Nah, gitu buat ngasih kode ke dalam kalau ada yang mau lewat gitu dan Iya. masuk gimana. Nah, itu yang Iya, kan? janggal. Gitu dia bisa ngintip dengan nama sentosa. Tidak ada yang tidak ketahuan sama sekali. Iya. Dan selama sejam itu dia nge-freeze, tidak minta pertolongan. Apalagi sejam. Pasti kan walaupun nih Ya, maksudnya sejam, maksudnya ya dari gue bilang kan gitu loh. Sejam loh, kalau cepet banget kejadiannya, oke orang bisa nge-freeze. Iya. Kalau karena kaget kan, atau tegang atau nggak nyangka gitu. Iya. Tapi ini kan 1 jam, pengakuan dia 1 jam kan. Nah di BAP pun juga katanya ekonomi sejam juga. Sejam. Iya proses penyiksaan itu ya. Oh, sesuai dengan BAP-nya. Kurang lebih sesuai. Kurang lebih. Cuman lebih rincinya gue kurang paham maksudnya. Itu kan ada proses dari habis dari situ kan akhirnya kan dibuang di atas jembatan layang kan. Iya. Nah itu gue kurang tahu tuh kronologisnya tuh. Cuma penyiksaan itu disaksikan selama itu dan tidak ada pergerakan sama sekali. Iya. Gitu Dan loh, kan. Maksudnya saksiannya tuh template juga ya. iya. Dari yang baru siapa sih? Maksudnya gini loh, dia kan kalau dia nge-freeze pun atau atau dia bingung, sepi gitu kan, mamanya sepi. Ya. Emang kontak nomor handphone dia kagak ada isinya. Iya betul. Jam bilang katanya lobet, HP-nya mati atau ketinggalan. Waduh, Itu bisa jadi kemungkinan juga. HP-nya lobet atau HP-nya mati bisa juga. Atau nggak kepikiran saat itu untuk nelfon orang atau mau ngapain pun bingung gitu pada saat itu. yang gue bingung tuh sendiri itu kemana ya? Kan terakhir Soalnya kan terakhir sama dia ya. Iya. Iya. Apa Linda di rumah Vina? Oh, kalau nggak salah dia di rumah Vina. Si Eki Melmel nyusul. sendiri yang nyusul. Iya. Ya minimal dia bisa kontak si, kalau ada komunikasi dia bingung mau kontak siapa dulu, minimal kontak si Linda dulu kan. Ya. Cari pertolongan. Betul. Linda kan bisa bergerak di rumahnya si Vina tuh, ngasih tahu orang tuanya tuh. Iya. Lucunya lagi, karena katanya pengakuan dia lagi nih, pada saat dia sampai di rumah, nggak tahu selama berapa lama kejadian, intinya pada saat dia nyampe ke rumah lagi, ke rumah si Vina, Ya. ternyata sudah keburuan ada pelaku pembunuhan si Vina dan Eki Di mana? di rumah si Vina. Bahwasanya mereka mengatakan tuh kecelakaan katanya. Nah ini janggal lagi nih menurut gua kan. Gitu loh. Ini info dari mana? Info dari Melmel. Memang. Padahal kan Memel sendiri kan sebenarnya bukan temannya si Vina. Memel sendiri itu adalah temannya si Eki. Tapi dia tidak pernah menceritakan dia ke rumah si Eki kah, atau dia jengkok ke rumah sakit kah. Kenapa dia mesti balik lagi ke rumah Vina? Kenapa mesti Vinanya doang istilah kasarnya? Kenapa nggak ke rumah si Ekinya kayak dia ngecek? Selalu diceritakan Vina lagi seperti yang kita bahas sebelum di episode sebelumnya ya. Selalu Vina dan Vina. Mana Ekinya? Mana Eki yang pernah dibahas? Iya. Selalu dititik beratkan ke si Vina. Maksudnya meskipun ada cerita si Eki nih, muter akhirnya balik lagi ke si Vina lagi pasti. Yang dititik beratkan gitu. Padahal kalau ibarat makanan tuh si Vina ini sebenarnya toppingnya ya. Iya, Vina itu kan korban murni. Iya, korbannya. Eki ini kan emang incaran utamanya. Iya. Tapi kenapa si Ekinya ini nih tidak pernah diungkap, tidak pernah dibahas lebih detail? Si Eki. Kenapa selalu si Vina yang didetalkan? Bukan nggak penting.
Cuma jadi tanda tanya, maksudnya korban itu kan ada 2. Targetnya itu apa gitu? Iya. Motivasinya apa gitu? Motivasinya apa? Ini kan korban ada 2, terus kenapa cuman si Vina doang yang terus-terusan dibahas? Iya. Bukan Vina itu nggak penting juga. Tapi kan kita sama-sama udah tahu lah, Eki ini kan incar utamanya. Iya. Seharusnya yang dicari tuh si Eki dulu. Kalau si Eki-nya sudah dicari tahu kenapa dia jadi incaran, terungkaplah semuanya. Kan gitu kan? Iya. Benar tidak? Jadi pengakuan si Memel itu menurut gua, aduh, gimana ya? Agak meragukan kan? sih. Ya, emang diragukan kok. kok. Pengakuan Memel itu diragukan sama beberapa pihak ya. Kayak bahkan mantan kabaret juga bilang kayak gitu. Ya. Pak Memel sama si siapa lagi? Linda. Bukan yang pakai masker mulu tuh. Saka? Aib. Oke. Aib itu emang udah batal secara ini teori. Terus tumbuh lagi Liga Akbar. Liga Akbar ini yang gua sih baru denger tadi ya, Liga Akbar ini. Liga Akbar. Tapi gua nggak mau bahas masalah mereka sih. Gua nggak mau bahas masalah mereka dulu. Gua maksudnya bukan nggak mau bahas masalah mereka, cuman gua nggak mau bahas mereka dulu karena gua mau kucing satu-satu dulu nih Kang. Iya. Ya kan gitu ya. Ini yang jangan kan si Memel nih, karena Memel yang akhir-akhir ini nongol nih sebelum mereka nih. Terus dengan pengakuan seperti itu akhirnya bikin gua lagi apalagi ini skenario apa lagi gitu maksud gua. Iya. Gitu. Ini nggak sih kan? Betul. Kalau gue juga nggak tahu ternyata si Liga Akbar ini dia saksi yang dari 2016 ya? Iya kalau nggak salah. Terus kesaksiannya kok hampir sama si ini ya, sama si Aib ini ya? Itu dia. Yang lemparin batu. Iya Kang, Liga Abang ini kan gua tahu itu kan emang salah satu saksi yang di dalam BAP tahun 2016 dan dia sekarang mencabut BAP tersebut bahwasannya itu bukan fakta yang sebenarnya pada saat dia melakukan pengakuan di tahun 2016 itu bukan fakta aslinya. Nah ini timbul lagi masalah baru kan. Nah ini bukannya makin benar, bukan makin terang, makin abu-abu. Jadi kayak ngebikin pola lagi gitu ya. Iya akhirnya akhirnya gue sampai nggak ngerti kan setelah bola liar ini mau dibawa kemana sih? Iya, ntar ada polanya lagi. Polanya kemana nih? Belum Iya, tahu nih. Belum tahu nih. Polanya bakal berubah lagi. Ini kalau kata gue, pola ini berkaitan sama Peggy. Bos Peggy ini ya. Iya. Buat teman-teman tolonglah bantu ungkap. Kalau menurut maksudnya ungkap kebenaran tuh Peggy mana nih yang sebenarnya harus ditangkap. Karena kalau gue pribadi kan punya gambaran Peggy yang ditangkap ini bukan tersangka yang sebenarnya menurut gua. Analisis gua. Apa? Contoh apa sih analisanya seperti apa? Contoh gini. Bukan aku bilang Peggy ya. Cuma gua hanya coba berusaha meriset fakta-fakta yang ada nih. Kalau benar Peggy itu tersangka, anggaplah benar dulu nih. Peggy ini tersangka nih. Kita bisa lihat latar belakangnya dia siapa sih? Orang biasa. Orang sederhana. 8 tahun dia bisa aman-aman aja. Sebagai buruh bangunan. Anggap dia berkamuflase. Oke. Dia berkamuflase nih. Pura-pura jadi tukang bangunan lah biar nggak ketangkep gitu kan. Tapi dia kan tidak pindah jauh-jauh banget kan. Dari Cirebon ke Bandung itu berapa jauh sih? Kecuali tiba-tiba dia adanya di Sumatera. Sumatera masih gampang juga. Ya maksudnya sampai keluar pulau lah istilah kasarnya. Ini kan enggak. Ya kan? Ngomong kasar Cirebon sama Bandung itu kan dekat sekali kan? Iya betul. Terus 8 tahun dia masih aman-aman saja padahal sudah 8 tahun jadi DPO. Nah, kenapa pada saat kasus ini mencuat hanya butuh waktu kurang lebih 4 hari dia tertangkap. Berarti kan masa gampang itu nangkep dia. Terus kenapa mesti nunggu 8 tahun? Kalau emang beneran dia juga, berarti kan dia tidak segampang itu ditangkap. Karena 8 tahun lalu dia masih aman-aman aja. Dia ditunggangi oleh siapa? Kalau dia ditunggangi oleh pejabat-pejabat tertentu atau orang-orang tertentu, udah pasti kan bukan orang sembarangan kan? Minimal hidup dia tidak akan seperti itu. Iya betul. Benar nggak? Paling nggak dia tuh berarti kelasnya menengah ke atas lah paling nggak ya minimal ya. Minimal karena dia sudah dapat menerima uang kan, bayaran kan. Gitu loh. Dari orang yang punya kepentingan. Tapi kan faktanya enggak. Iya, aku banyak cari tahu juga tentang Peggy ini. Ternyata Peggy ini dia tuh tulang punggung keluarga.
bukan dari keluarga yang punya kemampuan lebih gitu. Orangnya sangat sederhana lah ya. Sangat sederhana. Oke. Dan dia juga nggak terlibat sama yang namanya geng motor. Ya. Yang dia pakai itu masalah motornya smash ya. Smash. Kalau yang gua tahu ya di motor tuh biasanya pakai Ninja, paling nggak motor yang mumpuni lah gitu maksudnya ya. Maksudnya buat balap atau apa. Tapi bisa jadi motor dia modifan kita nggak tahu juga. Jadi modif ya. Bisa jadi. Tapi motor apa? Smash. Smash itu badak juga itu. Badak juga. Badak gua dulu pernah punya juga itu kan. Oh itu. Pernah punya juga. Oh bisa dikorek, bisa jadi kencang lah motornya. Semua motor semua sih bisa dikorek. Oh gitu. Semua kan tergantung duitnya. Karena kan namanya hobi kan pasti kan butuh biaya kan. Butuh yang dikorbankan juga sih. Nggak cuma butuh biaya, maksudnya butuh pengorbanan lah. Kalau motor ya pasti kan otomatis duit kan. Berarti kan untuk motor apapun bisa dimodif. Untuk modif itu kan perlu biaya. Betul. Dan kalau kita lihat dari kondisinya keluarga Peggy yang sekarang ini, Peggy yang ditangkap nih, kita bisa lihat sendiri gitu. Jangan kan kayaknya buat modif motor, kayaknya ada hal yang lebih penting lagi gitu. Iya. Ketimbang itu. Apalagi kita tuh punya keluarga. Iya, boro-boro bikin motor kan. Iya. Kayaknya kalau gue jadi pun kayaknya modif motor gak penting banget, itu bisa jalan lah. Iya. Bisa nyari duit gitu kan. Apalagi mikirin jadi geng motor lagi kan. Ternyata faktanya pun juga tersangka yang di dalam yang sudah tangkap lebih dulu, itu tidak ada yang mengenal si Peggy. Oh jadi tersangka yang sebelumnya ketangkap nih sama Peggy yang sekarang ketangkap nih nggak kenal ya? Nggak kenal, bahkan Peggy sendiri pun juga mereka sama-sama saling tidak kenal. Gitu loh kan. Jadi apa ya? Kalau dokumentasi kita lihat tahun 2016, pada saat awal-awal mau rekonstruksi istilah kasarnya adegan reka ulang lah kejadian tersebut, tersangka tersebut itu sama sekali tidak mau melakukan reka ulang. Siapa tuh? Semuanya. Yang tertangkap itu 7 atau 8 orang itu. Oh, menolak untuk adegan reka ulang. Iya. Kan mereka dibawa ke lokasi suruh reka ulang. Iya. Mereka tidak mau. Nggak mau ya? Tidak mau. Akhirnya mereka dibawa lagi balik. Kenapa mereka tidak mau? Asumsi gua adalah jangan-jangan yang 7 atau 8 orang ini yang tertangkap duluan ini nih, mereka juga bukan pelakunya kan. Karena pada saat mereka menolak, mereka tuh bukan menolak, sebetulnya mereka juga bingung apa yang mau direka ulang. Karena mereka merasa tidak melakukan. Iya. Gue mau ngapain gitu, gue juga nggak tahu lagi itu ngapain, gue nggak tahu kondisinya gimana gitu. Gak ada yang tahu maksudnya, jadi mereka bingung kan, bisa jadi. Iya. Gitu. Dan terus akhirnya kan dibawa balik lagi tuh, ya kan, dari tempat TKP hasil reka ulang akhirnya dibawa kembali lagi ke tempat mereka. Logikanya kan harusnya polisi kan namanya tersangka itu akan kasus pembunuhan yang sangat fatal ya. Terus tersangka tersebut tidak mau mereka ulang, harusnya kalau sekalipun dibawa pulang, harusnya mereka saat itu tidak baik-baik saja, minimal dapat sanksi. Karena istilah kasarnya mereka mempersulit kinerja polisi kan, benar nggak? Polisi kan pengen lebih terang lagi nih masalah ini nih, kasusnya nih, harusnya direka ulang biar jelas nih. Benar nggak? Kalau tersangka tersebut tidak mau melakukan kan otomatis mempersulit. Jadi bikin ribet kan, karena harusnya pasalnya ini dibantu pasang sama mereka nggak mau bantuin pasang, karena kan mereka sendiri ngacak nih istilahnya. Otomatis kan polisi harus ngecek baik lagi nih pasalnya sendiri. Nggak mungkin dong polisi mau. Iyalah, nggak mungkin ya. Karena mempersulit kan. Iyalah. Harusnya ada sanksi. Tapi kan gue nggak pernah dengar sanksi itu. Ya udah mereka nggak mau, udah pulangin lagi gitu. Agak aneh itu. Kalau memang seandainya ya, kira-kira misalkan, wah ini enggak 7 pelaku ini bukan sebenarnya. Berarti kan anggaplah 7 pelaku ini dijadikan DPO atau dijadikan tersangka berdasarkan saksi. Iya. Nah, berarti itu kesaksian palsu jadinya. Ya emang iya. Dan itu ada pidananya loh. Ya emang iya. Jelas. Dan saksi-saksi yang sekarang ini juga banyak memberikan keterangan palsu kan. Termasuk si Liga Akbar yang akhirnya mencabut BAP. Nah itu gue bingung makanya. Iya kan? Dan itu BAP tahun 2016 kan? Betul. Berarti ada kesalahan. Bukan kesalahan data betul dan. Sebetulnya kesalahan yang sengaja sih kalau menurut saya jatuhnya. Oh gitu. Iya dong. Karena kan dia mengatakan yang tidak ada. Dan ternyata faktanya kan dia kata dipaksa untuk mengungkapkan sesuai apa yang oknum ini mau. Ya gue bilang template tuh. Ya template itu gitu kan. Ya itu akhirnya dia mau ngomong. Nah, akhirnya sekarang dia baru bersuara
bahwasannya BAP yang dikatakan sama dia pada tahun 2016 Ya. itu ternyata tidak seperti itu kejadiannya. Tidak ada namanya dilempar-lemparin tuh, katanya nggak ada. Katanya kan Egy dilempar-lemparin dulu tuh, pakai batu atau pakai apa tuh, nggak ada katanya. Iya. Dan balik lagi ke si Peggy. Kalau menurut gua Kang ya, pribadi, bahkan Bang Hotman Paris juga sudah mengatakan, nggak usah katanya, gua takutnya salah info, gua nggak tahu lagi. Kata bapak tadi, gua nggak tahu benar apa enggak. Iya. Harusnya menurut gua ya Kang, si Peggy ini didampingi sama pengacara yang menurut gua lebih mumpuni. Bukan mumpuni sih, sekarang nih kuat mungkin bahasanya. Ya mungkin berkaliber lah istilah kasarnya. Lebih harus yang lebih vokal, harus lebih berani. Menurut gua, karena kalau enggak menurut gua si Peggy ini agak sulit diselamatkan dari jeratan ini, dari jebakan Batman ini, menurut gua kan. Karena lucunya lagi, ya banyak kontradiksi kan yang terjadi. Karena kan si Peggy ini apesnya dia kan ada nama samaran, ada nama alias, ya kan? Iya. Ya kan? Terus karena terlibat bapaknya juga nikah 2 kali, akhirnya jadi masuk ke ranah pribadi. Iya betul. Ya kan? Nah, ranah pribadi sebenarnya emang nggak patut kita bahas dan nggak patut orang-orang bahas, tapi kejanggalan itu akhirnya diserempetkan ke si Peggy. Iya. Kesian bapaknya kan. Kasus ini gue juga kawin lagi. Nah, mau nggak mau kan demi nolong anaknya kan? Kesannya. Kenapa ketawa? Iya. Peggy yang dimaksud tuh nggak Peggy itu. Bukan Peggy itu. Bahkan ada Peggy yang lebih punya kemiripan lagi, dan sampai saat ini Peggy itu masih aman-aman aja. Gue nggak mau cerita Peggy siapa, tapi kalau Peggy sampai bebas nih, tinggal bapaknya yang masalah ini. Ya. Peggy-nya bebas ya. Bapaknya perang dunia tuh, Iya. mamanya. Sama di rumah piring terbang. Cus. Tapi enggak lah Kang, kayaknya menurut gua enggak, karena mereka pasti akan istilah kasarnya harusnya akan merayakan sih. Merayakan kepulangan si Peggy. Ya, pasti. Karena banyak banget yang ngedukung si Peggy kok. Oh, banyak. Karena netizen tuh pada pinter kok. Mereka meyakini emang bukan Peggy itu. Karena dari gestur tubuhnya, daripada saat ada konferensi pers, terus pada saat dia membantah tapi polisi tidak mengizinkan, itu kan jadi tanda tanya juga. Kok kayak polisi kayak udah jangan ngomong dulu istilahnya sering gitu. Terus ada apa? Ada gestur kayak gitu ya? Iya, ada gestur itu sempat gini-gini kan ya? Iya. Terus wartawan kan. Dan dia juga benar-benar dia mengatakan dia rela mati, dan dia minta tolong teman-teman wartawan itu untuk jadi saksi kalau sampai dia mati gara-gara kasus ini. Iya, gua nonton juga. Iya, betul. Malah dia tidak melakukan. Dia mengakui dia tidak melakukan. Terus kalau emang bukan dia, akhirnya timbul pertanyaan baru lagi nih. Lalu Peggy siapa? Nah, tadi gue balik lagi ke pernyataan gue tadi di awal kan. Dari para saksi-saksi yang ada, sebetulnya mereka sudah menerangkan gambaran Peggy yang sebenarnya itu seperti ini loh. Tapi Peggy yang punya kemiripan seperti yang dikatakan para saksi itu masih aman, masih bisa makan enak. Kelihatannya sih, kita juga nggak tahu ya gitu. Tiba-tiba dicometek juga kita nggak tahu juga. Justru gue malah mencurigai saksi-saksi baru yang baru bermunculan itu Kang. Sorry ya, bukan Peggy yang lain yang bukan. Tapi saksi-saksi yang bermunculan itu seperti kayak si Mel, si Lika Akbar atau dan yang lain siapapun itu. Gue malah curiga. Termasuk si Linda. Iya. Gue punya kecurigaan. Yang pernah kita bahas di episode sebelumnya lah. Iya. Oh iya. Bisa jadi dia ada tersangka yang berupaya untuk mengaburkan masalah ini dengan cara dia bersaksi. Timbang dari tanya duluan, mendingan dia ngomong duluan. Iya. Karena dia mungkin sudah lihat arah-arah kasus ini kayaknya, wah ramai banget nih kasusnya kan. Iya. Nggak lama lagi bongkar nih. Sebelum kebongkar, mendingan dia keluar duluan. Iya, betul. Daripada dia diseret duluan. Bukan, lebih baik nongol daripada dicari. Lebih baik nongol pada dicari. Kalau dicari tuh dikulitin soalnya. Iya, itu salah satu pembenaran yang bodoh sebenarnya. Tapi benar, maksudnya kalau kita nyari sesuatu ini, kalau kita nyari, anggap kita nyari orang lah. Kita cari orang itu dicari tahu alamatnya. Pertama dikulitin dulu dong. Jam berapa dia di situ, kerja di mana. Akhirnya orang kayak gitu kan. Jadi kalau nongol orang untuk buat nyari tentang dia tuh kepotong duluan paling enggaknya.
Iya. potong duluan. Setidaknya dia ada etiket baik gitu. Iya. Tapi dengan cara berbohong kan. Berbohong. Ujungnya gitu. Menurut gua. Baik lagi menurut gua. Karena di sini gua tidak pernah mau menjudge, tapi gua hanya coba mengungkapkan, dan akan juga hanya mencoba untuk mengungkapkan apa sih dasar analisis kita tuh. Iya. Kesimpulan kita apa sih gitu kan, kita boleh berpendapat. Jadi kita ini berusaha menjadi dia sebenarnya. Nggak mau. Enggak, maksudnya kan secara psikologis Nggak mau. secara psikologis kan kita baca nih. Takut ah. Iya. Gue takut nih. Berarti secara psikologis orangnya kayak begini gitu. Iya. Benar. Iya. Cuman gue berharap banget si Peggy ini bisa segera diungkap sejelas-jelasnya bahwasannya dia itu benar tersangka atau korban salah tangkap. Kalau dia korban salah tangkap, ya dia tinggal ajukan PK nantinya kan. Iyalah, tinggal gini gitu. Karena peradilan. Ya, karena kan kasihin kan, maksudnya harusnya dia bisa nyari duit jadinya kayak begini kan. Iya. Tapi bisa jadi habis kalau umpamanya dia bebas, konspirasi gua, ya pasti dia paling diundang sama acara-acara TV. Ya, pasti. Kan dapat duit juga kan. Iya. Agak menolong sih, cuman ya harus segera bebas. Tapi kalau masih di situ kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kebantu ekonomi kalau dia bebas ya. Iya. Dan katanya pengakuan dari orang tuanya si Egy, si Egy, katanya malam-malam itu disamperin sama 2 orang si Egy-nya. Egy ini Peggy atau Peggy, oke. Peggy disamperin sama 2 orang yang nggak tahu ngakuin siapa, dipaksa tanda tangan surat tertentu yang itu masih dicari tahu tuh surat apa tuh yang ditanda tangan. Oke. Katanya sih dipaksa untuk tanda tangan Si Peggy-nya nih. si Peggy-nya. Sebelum tangkap berarti ya? Udah ditangkap. udah di dalam. Oh. Katanya disamperin sama 2 orang malam-malam gitu. Padahal kan kalau bicara jam besuk kan itu pasti bukan jam besuk ya. Karena malam. Nggak malam kan, nggak mungkin gitu. Dan secara logikanya kan kalau mau ngebesuk itu kan pasti kan harus ada izin dulu segala macam. Iyalah. Berarti kan minimal penjaga pengawas itu kan pasti tahu tuh siapa yang mau mengunjungi si Peggy. Iya betul. Benar gak? Karena kan nggak mungkin orang sembarangan apalagi tengah malam kan. Kalau emang benar adanya siapa orangnya dan apa yang ditanda tangan itu juga mesti harus ketemu jawabannya. Iya, indikasi kemana kan nggak tahu gitu Ya, ya. mungkin kita akan bahas nanti di episode selanjutnya. Iya. Karena kita pasti akan terus bikin konten ini. Kalau emang kasus ini belum kelar, kita akan coba untuk update juga kan ya. Benar nggak? Betul lah. Soalnya pasti ada CCTV kan, walaupun malam juga dia. Pasti. Iya. Itu udah pasti. Nggak ada cerita CCTV mati itu nggak mungkin karena di kantor kepolisian atau lapas pasti Iyalah. on time. Harus itu karena itu kan setahu gua ngeling kan. Ngeling dan bukan cuma di kantor itu doang. Oh. Itu semua tuh ngeling ke pusat. Oh iya. Dan gue pernah juga punya kenalan ketua lapas. Kira pernah kenal. Enggak, gue punya kenalan. Jadi dia tuh kepala lapas gitu. Dia tuh ngecek pekerjaan dia tuh di rumah aja pakai handphone. Iya. Lihat CCTV tuh, oh aman dah. Aman. Baru ngobrol kayak gitu. Siapa mana? Masih ada. Jadi gue pernah punya klien itu kepala lapas. Jadi pas lagi proyek sama gua, itu liatin ke gua, ini nih kondisi penjara nih, kalau lu mau masuk atau baik pak, jangan pak, tuh gua. Emang bener, itu tuh setiap bloknya tuh di CCTV semua. Ada kan? Dia ngeceknya di handphone aja. Iya, pasti online. Karena zaman sekarang teknologi udah canggih kan. Iya. Dari zaman dulu juga udah ada sebetulnya sih online itu. Tapi bukan zaman dulu banget maksudnya. Tapi mungkin boleh kan sekali-sekali bikin konten di dalam lapas. Bikin konten di dalam lapas ya. Kalau kamu mau? Nggak Kalau mau. gua sih nunggu di luar. Nggak mau saya. Nggak mau. Mau pak? Nggak. Baik lagi ke si Peggy. Sekali lagi gue cuma berharap, gue tekankan sekali lagi, gue cuma berharap Peggy ini harus segera sejelas-jelasnya status dia. Ya. Apakah dia betul tersangka atau dia salah tangkap? Gue pengen banget itu. Ya. Harus segera terungkap karena kasihan. Jujur kasihan. Apalagi menurut info dari Akang, si Peggy ini kan salah satu tulang punggungnya. Tulang punggung keluarga. Ya. Gue hanya mencoba membaca gestur tubuh dia pada saat konferensi pers. Kalau menurut gue sih tidak ada kejanggalan sih. Tapi itu kan asumsi gue. Secara psikologi lu baca, dia yakin kalau dia nggak bersalah gitu ya. Iya. Meskipun memang gue tidak melakukan kinerja kepolisian ya. Iya. Gue tidak melakukan dan memang ditangkap tuh beneran Peggy. Iya. Emang dari awal kita juga tekankan itu beneran Peggy dan polisi tidak salah tangkap sebenarnya. Emang itu namanya Peggy. Yang masih jadi pertanyaan kan,
apakah benar pelakunya Peggy Setiawan itu, kan gitu loh pertanyaannya. Hanya itu aja sih sebenarnya. Kalau bicara salah tangkap enggak. Iya. Secara data benar Peggy ya. Benar Peggy, secara data Peggy gitu. Dan polisi nggak salah tangkap. Nggak salah. Cuman Peggy yang itu bukan gitu kan. Nah, cuma emang benar Peggy itu bukan yang dimaksudnya. Peggy itu bukan yang melakukan penganiayaan kepada Vina dan Eki yang mengakibatkan kematian seseorang, yang mengakibatkan kehilangan keluarganya yang sampai tadi ini tidak pernah ketemu orangnya. Ngomong apa gue? Gimana? Jadi kan sebelum ada nama Peggy ini kan Egy ya sebenarnya. Oh, Egy dulu. Makanya banyak indikasi dari Hegi malah ada sekarang kan. Oh. Hegi pertama kan Peggy. Uh-uh. Ada indikasi lagi Hegi. Nah itu makanya. Oh, ini jadi cocologi ya. Cocologi jadinya. Jadi ada namanya, ada Egy-Egynya tuh, mau Peggy, mau Hegi, mau Regi, mau Sedi, Segi apa segala macam tuh bisa jadi ini ya. Jadi, makanya sekarang nih yang punya nama nyerempet Egy nih pasti pada ketakutan Cirebon ya. nih. So, aku juga berharap sih kan itu kan si tersangka DPO ini kan sudah ada daftar DPO-nya. Iya. Harusnya kan sudah jelas, namanya jelas, tempat tinggalnya jelas, ciri-cirinya jelas. Harusnya kalau emang itu diungkap secara sejelas-jelasnya, harusnya saya ketangkap sih kan. Iya. Karena kalau menurut gue pribadi, tadi gue bilang kejanggalannya adalah kalau emang benar si Peggy itu tersangkanya, kenapa bisa 8 tahun dia tuh aman-aman aja. Padahal pada saat kasus ini naik lagi 4 hari doang loh, bisa langsung kepegang. Berarti kan nggak susah untuk nyari seorang Peggy Setiawan, iya kan? Tapi kenapa mesti nunggu 8 tahun? Gitu loh kan. Terus dari 3 DPO yang beredar awal-awalnya, ada si Peggy, ada si Andi, ada si Dani. Ya. Kenapa pada saat si Peggy Setiawan sudah ketangkap, 2 DPO ini jadi dihilangkan? Karena dengan alasan kurang alat bukti. Kenapa mesti tunggu 8 tahun juga? Kenapa nggak pada saat tahun 2016 aja, itu pada saat pembuatan BAP itu tidak usah dituangkan 2 DPO-nya kalau emang benar tidak cukup alat bukti ya. Iya. Kenapa mesti tunggu sekarang? Jadi akhirnya kita masyarakat berasumsi kayaknya polisi ini pengen kayak buru-buru cepat ditutup gitu loh. Iya, betul. Malah jadi timbul pertanyaan lagi kan buat masyarakat kan. Kok seolah-olah kepolisian pengen buru-buru nutup kasus ini nih. Dari 3 DPO akhirnya dikucuk jadi 1, udah ketangkap nih kan. Terus yang 2 tuh langsung dihilangkan aja deh. Udah biar nggak usah ribet-ribet lagi nyari. Jadi asumsi ke arah sana Kang. Iya. Karena mungkin gini, datanya kan 8 tahun yang lalu mungkin ya. Kenapa nggak cukup bukti kan? Bukti itu kan by data bisa atau apalah. Iya. Mungkin kurang matching sama, atau mungkin barang buktinya juga nggak sesuai sama kondisi dia sekarang gitu. Bisa jadi, tapi kan pertanyaan lagi kenapa mesti nunggu 8 tahun kan? Atau datanya baru ketahuan sekarang? Baru ketahuan sekarang apa karena viral dulu? Karena viral dulu. Nah. Kan kayak gue bilang kok dulu tuh kayak gitu. Viral dulu baru dicari gitu kan. Viral dulu apa viral sekarang? Kayak viral sekarang deh, bukan viral dulu deh. Kalau viral dulu berarti udah lama dong. Maksudnya nunggu viral baru ditindak gitu kan. Si viral itu ngomong anak mana ya Kang ditungguin? Dia itu anaknya Maisaroh. Heeh. Nah. Oh, Maisaroh tukang sate itu. Iya, itu. Neneknya Bupati mah maksud gua. Bupati mah. Oh, oke. Iya. Oh, Bupati mah. Iya. Bukan bupati yang pejabat, bukan. Oh, bukan. Gak usah diterusin itu udah bener udah dibersihin itu tadi itu. Iya. Oh. Karena dipisah ya. Iya. Oh. Jadi emang itulah kebiasaannya. Viral dulu, nunggu viral baru. Iya. Ya apa jiwa intelijen kita baru bangkit gitu ya. Iya. Itulah. Kadang-kadang itu yang disayangkan banget sih sebenarnya. Sesuatu yang harus viral dulu baru ditindaklanjuti. Iya, kalau enggak terpenjara dalam gua di hutan sunyi tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati. Cepat kayak diem aja ya. Biar kelas sakti yang ngomong. Ya betul nyanyi keras sakti bukan ya? Bukan. Dukun sakti nyanyi buat kelas sakti gitu ya. Oh gitu. Jadi gimana Pak? Apa itu? Kalau menurut lu Peggy akan keluar? Peggy yang sekarang nih katakan nih. Kalau menurut gua bukan akan keluar, tapi menurut gua bebas lah. Harus jelas begitu. Oh ya.
Kalau jelas jelas-jelasnya, kalau emang dia bukan tersangka ya harus dikeluarkan segera. Ini karena ini kan istilah kasarnya berkaitan dengan hak asasi manusia loh, Kang. Iya, tapi menurut gua ya kok sulit kayaknya, agak bisa cuman agak sulit ini. Tapi kalau menurut gua, Kang, apa? kayaknya masih harga mudan itu Mana ini? jenggotnya nggak usah, Oke. kumisnya nggak usah, dannya aja yang dicukur. Oh ini. Iya. Antara kumis sama Iya, jenggot ya. kan kumis dan Nah, jenggot. itu. Gua baru tahu selama di sini ternyata namanya dan kumis dan jenggot. Ya, Nah, itu. Koko yang punya itu. Teorinya dari Koko. Ya, gua dengar ada. Yang jamak klaim begitu aja. Oh, jangan. Itu boleh pilih siapa aja. Iya, bener. Gua juga dengar dari siapa itu ya. Jadi data yang udah ada nih, terus mau digugurin sama netizen lah. Jangan, dosa kan. Kalau kayak gitu harus dibiarkan lahir aja, jadi dikuburin. Jadi kalau lahir tuh siapa yang melihara masalahnya? Cepat kan. Cepat kali. Iya. Nah kalau misalkan anggap lagi nih, wah kita bebaskan nih si Peggy nih, Oke. polisi Harus ketemu dulu lah pasti. Peggy. Kalau menurut gua sih, polisi juga mau lepasin si Peggy. Kalau benar Peggy tidak bersalah ya, Iya. polisi berarti harus segera mencari Peggy yang sebenarnya. Nah itu maksud Nah, gua. permasalahannya adalah ya nanti ketangkap lagi ini Peggy beneran Peggy tersangkanya atau Peggy yang salah tangkap lagi, itu yang gue takutin gitu loh. Karena demi harus tukar kepala. Kita repot lagi ya kan. Makanya gue bilang, Kang, ini kasus ini agak alot ini. Itu. Dan hukumannya juga bukan main-main. Aduh. Gile. Tadi kita mau bahas ini di awal-awal banget kasus ini viral. Ya, kita sempat kepikiran. Iya. Cuman karena berhubung kasus ini viralnya dilatar belakangi oleh film Vina, kita takutnya jadi promosi film. Iya benar. Makanya kita nggak mau dulu, kita biarkan dulu aja berjalan. Iya. Dan ternyata pas kita tungguin, kok nggak kelar Nggak turun-turun nih berita nih, nggak selesai. kok nggak kering-kering nih berita, Iya. masih basah aja gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau kita ngomong lah. Toh juga filmnya sudah tayang berapa hari yang lalu, udah lumayan lah. Iya masih. Ya maksudnya belum hype banget. Kalau awal-awal masih hype banget tuh. Iya. Kalau kita ngomong sekarang, jadinya seolah-olah jadi promosi film kan. Iya betul. Itu yang kita hindari. Itu takutnya kita juga kesalahan juga. Itu katanya sempat sebelum film ini naik nih, keluarganya Vina ini didatangi sama 2 orang, nyuruh stop film ini diangkat gitu. Jangan sampai diangkat film ini. Sorry. Ulang gimana? Jadi selama produksi film ini ada keluarganya si Vina ini didatangi sama 2 orang untuk keluarga Vina. Berarti pihak ketiga nih? Pihak ketiga. Oke, datang. Nyuruh keluarga Vina berhenti ngangkat. Berarti maksudnya ngomong kasarnya dia ngomong sama keluarga Vina untuk menyampaikan Vina ini ke tim produsernya Tim mungkin. produksinya tolong berhenti. Tolong jangan lanjutin filmnya. Lanjutin kayak gitu. Oh, itu ada kayak gitu? Ada. Kejanggalan lagi kan? Iya. Kenapa mesti kayak gitu kan gitu loh. Iya soalnya gimana ya, mungkin Ya sebenarnya sih udah jelas sih, Kang. Udah jelas sih sebenarnya. Iya. Cuman belum jelas-jelas amat istilah kasar, tapi udah kelihatan benang merah ini sebenarnya. soalnya gini, mungkin ya indikasinya takutnya wah ini bikin kisruh nih, yang tadinya udah tenang-tenang aja nih udah nggak ada. Oh, nggak bisa. Iya. Karena kan di dalam BAP itu masih ada 3 DPO, kecuali DPO sudah tertangkap semua. Berarti dari tahun 2016 tuh DPO itu udah tertulis dong. Udah tertulis. Nah itu makanya kalau dibilang udah ada aja nih, nggak bisa karena masih ada 3 DPO yang masih bisa melalang buana. Berarti bagus juga film ini dong. Dengan adanya film ini bagus juga dong. Bagus. Udah nonton belum? Gua belum nonton. Belum kan? Udah nonton, Pak. Oh. Trailernya belum. Sama gue trailer doang. Trailernya udah. Kalau dari pihak lain kan untuk nyuruh berhenti film produksi itu Nggak ada hak. Jadi yang boleh Keluarganya. keluarga Vina yang bersangkutan. Oke. Boleh naik atau enggaknya nih produksi keluarga Vina. Tapi kan sebelum produksi ada Deal-dealan lah ya. Iya. Ada perjanjian. Udah nggak mungkin segampang itu juga keluarga Vina. Kalau keluarga Vina tiba-tiba kepikiran juga untuk batal aja, nggak segampang itu Ferguson. Karena sudah ada deal. Oh iya. Sudah ada deal di awal kan. Baik. Dan itu kan pasti adalah sedikit banyaknya keluarga Vina terima uang. Iya. Karena kan keluarga mereka yang diangkat ceritanya kan, gitu. Dan itu kan ada biaya produksinya. Nggak mungkin tiba-tiba di take down gitu aja kan. Apalagi hanya perkara maksudnya masalah sepele, kecuali menyangkut hal-hal yang penting banget atau apa, itu baru tuh harus di take down tuh.
Ada. Ya karena namanya udah oke, terus dijalanin, udah keluar uang, udah biaya produksi, udah promosi segala macam, tiba-tiba nggak jadi. Iya. Siapa yang mau ganti rugi? Iya. Kecuali ada hal yang tadi gue bilang, ada hal-hal yang riskan banget, yang krusial, ya emang tidak boleh ditayangkan sama sekali. Iya. Gitu loh. Atau Soalnya tim produksi pun dia harus DP atau bayar orang, sewa kamera misalkan contohnya, bayar artis. ya Nah itu udah pasti, ya itu udah pasti. Sudah Iya. masuk dalam rundown itu sudah Iya. pasti ada. Maksudnya sudah ada biaya produksinya dikeluarkan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba di stop gitu aja. Iya. Gitu loh teman-teman. Jadi kita berharap kasus ini cepat kelar, cepat terang benderang, karena biar tidak meninggalkan luka yang lebih dalam untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Benar ya? Iyalah. Dan untuk keluarga korban yang salah tangkap juga gitu kan, juga tidak meninggalkan luka yang lebih dalam lagi, karena kalau kasus ini bergulir terus kan kasihan kan. Kasihan. Sebetulnya benar kata Akang tadi, maksudnya kasus yang udah lama harusnya udah nggak usah diingat-ingat lagi gitu kan istilah kasarnya. Tapi masalahnya menyangkut 3 DPO ini malah dihilangkan lagi duanya, tinggal satu, ya kan? Gitu. Gimana mau kelar? Karena tidak transparan. Ya. Itu yang disayangkan sih sebenarnya, tidak transparan dari awal. Kalau makan sendiri ada keterlibatan dari oknum-oknum orang-orang petinggi nggak? Kalau gini, kayak Koko bilang kan, kalau memang cuma untuk sekedar menangkap seorang kuli bangunan, itu kan nggak susah. Ya. Iya. Maksudnya warga sipil biasa lah. Sipil biasa lah. Atau gini aja dah, nggak usah kita bicara sipil. Kalau kita punya data DPO nih dan valid data itu nggak susah siapapun dia gitu. Ya. Berarti kalau udah valid datanya terus alot, berarti ada sesuatu. Iya. Itu aja sih. Menurut Akang apa? Gue nggak bicara ada yang menunggangi atau ada siapa di baliknya, cuman yang pasti nggak biasa itu aja. Ada sesuatu betul. Yang nggak biasa. Nggak biasa. Gue nggak berani bicara ada oknum atau enggak ya. Tapi yang pasti kalau udah tahu jelas datanya ada, terus Ciri-cirinya ada. ciri-cirinya ada, Tapi ternyata yang tangkap yang lain. kan aneh gitu. Saya nggak ketangkap sih gitu kan. Harusnya ya ditangkap aja. Kayak Pak Jokowi aja bilang nggak perlu ditutupi kalau ada, ya kan? Ya. Gitu bahasa di ujungnya kalau ada. Kalau ada. Kalau ada apanya? Nggak perlu ada yang ditutupi walaupun ada. Ngerti Kalaupun nggak ada. sih? Oh, kalaupun ada. Iya. Gua kira kalau ada. Iya. Pak Jokowi aja nggak berani bilang ada yang ditutupi ya. Justru buka Seterang-terangnya, terang-terangnya, selebar-lebarnya. jangan ada ditutupi kalau ada gitu ya. Kalaupun ada. Matamu kayak gitu ya. Menyala abangku gitu ya. Menyala bangku. Jadi si Saka Tatal ini sempat diperiksa sama di reskrim apa gitu, lupa namanya, instansinya apa. Itu dia menunjukkan ekspresi yang kan kita seperti kita tahu ya, kata si Saka ini dia selalu bersuara kalau saya nggak bersalah, saya bener. Itu tuh benar-benar pas dari ruangan itu mukanya flat dan penuh kayak rasa ketakutan gitu. Gimana sih lu abis orang lu datang ke tempat, lu abis di move orang nih, wah ketakutan kan, terus lu keluar dari ruangan itu pasti ada sisa-sisa ketakutan. Oke. Itu Dari ekspresinya nggak bisa dari bohong ya. gesturnya, dari ininya, dan kakaknya cuma sekedar ngelus-ngelus dia di belakangnya. Gua ada lihat apakah ada indikasi Intimidasi. lu jangan ngomong-ngomong lu gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Kita nggak tahu. Akan ngomong lu. Iya, kita nanti lu baru tahu lu. Iya pak, saya nggak bakal ngomong lagi pak. Kalau gue jadi siapa kayak gitu. Istilahnya begitu ya. Iya. Akhirnya maksudnya dia keluar tuh udah penuh dengan tekanan ya. Iya. Mukanya itu ya. Atau mungkin tekanan dari media juga. Tekanan, dia punya tekanan di, aduh, gua kayaknya kemarin salah ngomong nih. Atau mungkin gitu juga gitu. Akhirnya istilah kasarnya tanjur basah nih bang. Tanjur basah ya. Mental mungkin ngedown juga kali ya. Ya namanya mungkin nggak pernah ngalamin masalah kayak begitu, tiba-tiba terseret. Ya itu manusiawi sih. Menurut gue sih manusiawi. Pasti semua orang merasakan juga sih. Kalau udah nyampe ke ranah sana tuh, kita tuh mungkin buntu ya kalau pemikirannya.
bingung mau ngapain gitu. Iya, makanya itu kenapa dibutuhkan penasihat hukum kan, Iya. yang netral. Karena kan satu fakta harus kita tahu, pengacara itu kan tugasnya bukan membela yang benar, bukan membela yang benar, terus menempis yang salah. Kan bukan itu kan? Bukan lah. Pengacara itu kan emang dia itu khususnya adalah mendampingi hukum, menghakimi klien agar mendapatkan keringanan. Bukan keringanan, sebetulnya mendapatkan yang sewajarnya didapatkan. Iya, betul. Jadi kalau emang dia benar ya dia harus dibenarkan, kalau emang dia bersalah dia harus dihukum sesuai dari hukumannya gitu loh. Jadi biar adil. Iya, betul. Dapatkan keadilan juga, jadi yang salah pun masih dapat keadilan gitu. Iya. Kalau sampai rampung nih, sampai ketangkep si pelaku sebenarnya, si itu gak kesurupan lagi ya. Siapa? Si Linda ya. Ya. Tapi kesurupan lagi. Enggak. Dia sudah mengakui kok. Iya. Saya minta bagian dari film. Tadi gitu kesurupan lagi. Nah, bisa jadi kan? Bisa jadi. Ceritanya Vinanya gitu ya. Iya. Udah pakai itu lah. Duitnya dibakar. Kan biar iya kan? Dibakar. Masih kurang. Bakar lagi. Lama-lama rumah. Lama-lama bikin film ya. Sutradaranya juga bakar. Oke teman-teman semua, seperti biasa saya Koko dan Akang. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.